Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Sylvia Mustika Putri. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke anak-anakku sekalian, materi pada pagi hari ini kecakapan hidup tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke anak-anakku, kita bahas materi yang pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dan digali dari kepribadian bangsa Indonesia dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, nilai Pancasila tidak dapat diubah karena bisa dikatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara sehingga muncul konsekuensi bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi landasan pokok atau fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan. Jadi Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia. Di dalam Pancasila termuat nilai-nilai luhur yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa berasal dari bahasa Sangsekerta. Eka yang mempunyai arti satu atau tunggal, Prasetya yang mempunyai arti janji atau tekad, Panca yang mempunyai arti 5, dan Karsa yang mempunyai arti kehendak yang kuat. Jadi Eka Prasetya Pancakarsa berarti tekad tunggal untuk melaksanakan 5 kehendak dalam kelima sila Pancasila. Jadi tekad yang tunggal berarti tekad yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan lagi. Jadi ada beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga nilai praksis. Yang pertama nilai dasar berasal dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri. Artinya nilai dasar merupakan nilai asli bukan tiruan. Jadi Pancasila memuat 5 nilai dasar tentang penyelenggaraan negara. Yang kedua, nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar yang diwujudkan dalam kebijakan strategi organisasi sistem perencanaan dan program yang menjabarkan lebih lanjut nilai dasar. Yang ketiga, nilai praksis merupakan penjabaran dari nilai instrumental dalam situasi konkret pada tempat tertentu. Jadi nilai praksis terdapat pada banyak wujud penerapan nilai. Jadi ada beberapa nilai-nilai luhur Pancasila yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada beberapa nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap menghormati kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tanpa selera. Yang keempat, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, bersikap adil terhadap sesama. Yang kesembilan, tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. Yang kesepuluh, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku. Yang kesebelas, mencintai, menghargai, dan menghormati terhadap sesama manusia. Yang ke-12, bersikap sopan, berperilaku santun terhadap orang lain. Yang ke-13, saling tolong-menolong antara sesama manusia. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Jadi, yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, ikut serta dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong, kerja bakti, pos ronda, dan kegiatan lainnya. Yang kedelapan, menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan agar terciptanya kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat. Yang kesembilan, tidak boleh membeda-bedakan ras, suku, agama, karena semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, menghormati hasil musyawarah. Yang kelima, ikut serta dalam pemilihan umum. Yang keenam, menghargai pendapat dan perbedaan orang lain. Yang ketujuh, tidak mementingkan kepentingan pribadi. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, sadar dalam mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Yang kedua, mengakui hak milik untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, sadar agar menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang keempat, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kelima, mengembangkan sikap adil antara sesama. Yang keenam, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketujuh, menghormati hak orang lain. Yang kedelapan, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang ke-9, suka bekerja keras. Yang ke-10, menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Oke, selanjutnya, membiasakan diri dari berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Dalam keluarga, seorang anak mengalami proses pertumbuhan fisik dan kepribadian. Penanaman nilai-nilai Pancasila pun diperkenalkan oleh orang tua sejak dini. Anak dapat diberikan berbagai teladan, tindakan dalam bersikap dan berperilaku. Memberikan teladan pada anak-anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ada beberapa contoh perilaku yang ada di lingkungan keluarga. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Yang kedua, orang tua menyayangi sesama anggota keluarga. Yang ketiga, saling menghormati sesama anggota keluarga. Yang keempat, saling menyayangi dan melindungi anggota keluarga. Yang kelima, saling membantu anggota keluarga. Yang keenam, bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Yang ketujuh, mengerjakan tugas rumah bersama-sama. Yang kedelapan, ikut bermusyawarah bersama anggota keluarga. Yang
9. Selalu menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Dalam pendidikan awal di sekolah, peran guru sangat besar dan dominan. Nilai-nilai Pancasila dapat dibangun dan ditumbuh kembangkan pada tahap ini, terlebih dahulu melalui proses pembelajaran di sekolah. Nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan melalui program pembiasaan pengembangan budaya di lingkungan sekolah, seperti budaya 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Jadi ada beberapa contoh perilaku yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama. Yang kedua, menjalankan perintah agama masing-masing. Yang ketiga, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa. Yang keempat, menolong teman yang kesulitan belajar. Yang kelima, belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah. Yang keenam, menyelesaikan perbedaan dengan cara musyawarah. Yang ke-7, tidak memaksakan kehendak dalam berdiskusi. Yang ke-8, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Yang ke-9, bersikap adil kepada teman. Yang ke-3, lingkungan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dapat dibangun, ditumbuh kembangkan, dan dipertahankan melalui berbagai organisasi di lingkungan masyarakat seperti RT, RW, dan Karang Taruna. Jadi ada beberapa contoh perilaku yang ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dalam musyawarah tokoh masyarakat. Yang kedua, dalam musyawarah tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis dengan menanamkan sikap saling menghargai perbedaan dalam berpendapat. Menyampaikan pendapat dengan cara yang benar dan menghargai setiap keputusan musyawarah. Yang ketiga, mendorong sikap kekeluargaan melalui berbagai kegiatan seperti gotong royong, membantu keluarga yang terkena musibah. Yang keempat, mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air dengan kepedulian terhadap lingkungan seperti melakukan gotong royong, membersihkan lingkungan menjelang kemerdekaan. Yang keempat, lingkungan berbangsa dan bernegara. Karakter bangsa dan negara Indonesia yang beragam mengharuskan warganya untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian hidupnya. Jadi ada beberapa contoh perilaku yang ada di lingkungan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, memberikan bantuan kepada korban bencana alam dalam berbagai bentuk uang atau materi, pakaian layak pakai, makanan, dan bantuan psikologis. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintahan seperti pemilu. Yang kelima, mencintai dan menggunakan produk-produk luar negeri. Yang keenam, mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ke-7, menjaga fasilitas umum. Yang ke-8, membayar pajak. Yang ke-9, turut serta menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Oke, anak-anakku sekalian, materi pembelajaran hari ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum kita akhiri materi pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas ke kalian selama kegiatan aktivitas di rumah. Jadi tugas kalian, berilah tanda centang pada salah satu kolom sesuai dengan sikap kalian sehari-hari dengan kriteria sebagai berikut. 1. Selalu. 2. Sering. 3. Kadang-kadang. 4. Tidak pernah. Berikan pula alasan mengapa kalian bersikap demikian. Misalnya,
Saya berdoa sebelum menjalankan sesuatu. Saya selalu berdoa sebelum menjalankan sesuatu. Berarti kalau kalian menjawab selalu, berarti yang dicentang adalah nomor 1. Alasannya apa? Kalau sudah, minta tanda tangan ke orang tua. Ini tugasnya sama ya. Ini juga tugasnya sama. Tugas yang kedua, penugasan kegiatan aktivitas sehari-hari di rumah. Berilah tanda centang pada salah satu kolom sesuai dengan sikap kalian sehari-hari dengan kriteria sebagai berikut. 1. Selalu, 2. Sering, 3. Kadang-kadang, 4. Tidak pernah. Berikan pula alasan mengapa kalian bersikap demikian. Saya kasih contoh. Nomor 1, sikap jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Indikatornya, saya tidak menyontek dalam mengerjakan ujian atau ulangan. Kalau kalian misalnya, saya tidak pernah menyontek dalam mengerjakan ujian atau ulangan. Berarti yang kalian centang adalah kolom nomor 4. Alasannya apa? Dan kalau sudah, minta tanda tangan ke orang tua. Ini tugasnya sama ya. Ini juga tugasnya sama. Dan tugasnya ya bisa di download di link e-learning atau langsung download modul yang ada di link e-learning ya. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kita membaca doa akhir belajar. Berdoa mulai. Allahumma inni austaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilahi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.